Ya, saya lanjutkan lagi ya. Di sini masih materi pertemuan 6 cyberpreneurship tentang SEO. Ya, sebelum kita mulai masuk ke proses SEO-nya, ya kita milih dulu keyword yang benar. Jadi kita itu harus sudah menentukan mau ada di halaman pertama untuk kata kunci apa. Kita tentukan dulu frasenya atau kata kuncinya terlebih dahulu. Nah, ketika kita milih frase kata kunci, kita harus mempertimbangkan target pasar. Nah, kata kunci target harus mencerminkan apa yang kita tulis di dalam artikel. Jadi kalau kita sudah menentukan sebuah kata kunci yang akan kita targetkan, nah di dalam artikelnya kita itu harus menuliskan kata kunci itu. Nah, pertimbangan apa sih yang harus kita pilih dalam menentukan kata kunci? Yang pertama adalah jumlah persaingan kata kunci. Nah, kita cari di Google ya, kayak tadi di contoh yang pertama ada tuh toko kerudung online. Kita cari di situ ada berapa website yang muncul untuk sebuah kata kunci. Ya, semakin tinggi jumlahnya, maka semakin berat usaha yang harus kita lakukan untuk berada di halaman pertama. Yang kedua adalah volume pencarian kata kunci. Kita sebaiknya targetkan kata kunci yang sering dicari pengunjung. Nah, untuk mendapatkan data ini kita butuh tools untuk melakukan riset kata kunci. Ya, bisa pakai word tracker, keyword tools IO, bisa pakai keyword planner-nya, Google Ads ya, ataupun Uber Suggest. Nah, ini contoh ya, pakai Uber Suggest, saya tuliskan kata kuncinya libur lebaran, kemudian bahasa Indonesia ya, cari. Nah, akan muncul hasil pencarian berdasarkan kata kunci tersebut. Nah, ada bagian volume, artinya berapa kali kata kunci tersebut digunakan dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi libur lebaran sebulan dicari 1900 kali. Nah, setelah kita tentukan kata kunci, berikutnya kita masukkan on-page SEO. Si search engine secara teratur dia meningkatkan algoritma sehingga dapat memberikan hasil yang lebih relevan. Nah, website yang relevan adalah website yang menyajikan konten yang berkualitas untuk pembacanya. Setelah kita tentukan kata kunci, selanjutnya kita bikin konten yang sesuai dengan kata kunci. Nah, di bagian on-page ini kita nanti optimasi di beberapa bagian ya, termasuk di kode-kode HTML-nya. Pertama adalah title. Jadi yang paling menentukan itu adalah judulnya ya, judul artikel kita. Untuk mendapatkan ranking yang tinggi, judulnya harus ada kata kunci. Nah, kalau di HTML kan ada head, kemudian di dalam headnya ada title ya. Nah, gunakan maksimal 3 frase keyword. Terus kita nggak boleh ngulangin kata kunci yang sama dalam judul ya, karena itu akan dianggap sebagai spam. Jadi kalau kita cari di Google, itu kan ada yang warna biru tuh yang atas ya. Di hasil pencarian warna biru itu adalah judul. Jadi nanti judul artikel kita munculnya di situ. Kemudian ada meta description. Nah, meta description ini itu nggak masuk ke dalam perimeter rankingan ya. Tetapi ini akan dibaca oleh pengunjung saat melakukan pencarian. Ya, oleh karena itu berikan deskripsi menarik agar diklik pengunjung. Di dalam meta description harus mengandung kata kunci yang diatur dalam kalimat yang baik. Jadi di meta description itu kalau di Google ya, kita cari di Google itu ada judul, di bawahnya ada kalimat ya sekitar 2 baris itu adalah meta description. Jadi kita tulis yang bagus, yang menarik ya supaya diklik oleh pengunjung. Kemudian meta keyword, meta keyword sekarang sudah tidak dipakai ya. Jadi ini saya skip. Nah, contohnya kalau di codingan HTML ini ada HTML head, ini title, ini meta title ya. Judul. Kemudian meta name description, inilah description-nya. Nah, ini yang muncul di mesin mencari. Terus body text. Nah, di website kita ya. Di halaman utama adalah mengandung keyword yang utama. Jadi misalkan saya tadi punya toko neralshop.com. Nah, kata kunci utamanya adalah toko jilbab online. Itu saya munculkan di halaman depan. Ya, nanti di artikel atau di produk ya saya targetinnya kata kunci yang lain lagi. Nah, halaman utama memiliki kesempatan lebih tinggi untuk diindeks dibandingkan halaman lain. Jangan copy paste dari halaman lain. Ya, gunakan H1 untuk judul halaman dan H2 untuk subjudul. Terus gunakan efek tebal miring garis bawah secukupnya pada kata kunci yang ada di dalam body text. Terus footer ya di bagian bawah website. Nah, itu juga kita kasih kata kunci utama.
Terus jangan pakai frame, JavaScript, dan Flash karena itu tidak bisa dibaca oleh search engine. Ya, Flash boleh digunakan untuk animasi, tapi tidak boleh untuk isi konten. Terus ada Anchor sama link ya. Anchor adalah teks yang digunakan untuk link ke halaman lain. Jika memungkinkan, gunakan Anchor yang sesuai dengan target kata kunci. Jadi href, ini target websitenya ya. Ini adalah Anchornya. Jadi ini kata kuncinya apa? Jadi, kalau kita misalkan di dalam artikel itu suka ada link ya ke artikel yang lain, kayak mungkin kalau sering lihat website di detik.com gitu ya, itu kan di satu berita di tengah-tengahnya ada link ke berita lain. Nah, kita bisa bikin kayak gitu. Kemudian navigasi atau menu ya, ini kita bikin navigasi yang bagus. Biasanya navigasi itu ada di atas dan semua halaman harus saling terhubung. Jadi kalau ada halaman yang tidak terhubung, itu tidak bisa dibaca oleh Google. Kalau terpaksa pakai gambar ya kita pakainya Alt. Tapi sekarang CSS sudah bagus ya untuk bikin navigasi ya. Sebaiknya hindari gambar karena berat. Terus ada keyword prominence, jadi tempat terbaik. Nah, kita itu kalau nulis artikel, si kata kunci yang kita targetin munculkan di bagian atas, di awal paragraf gitu ya. Semakin awal semakin bagus. Terus ada keyword proximity. Beberapa search engine seperti Google menggunakan keyword proximity. Jadi, seberapa dekat sebuah kata kunci dengan kata kunci yang lainnya. Ya, kalau misalkan saya sering nargetin jilbab. Kadang-kadang di artikel yang saya tulis jilbab gitu ya, atau hijab. Jadi yang bersinonim atau yang artinya hampir sama lah. Terus ada keyword frekuensi, seberapa sering sebuah kata kunci muncul. Yang paling bagus 3-7 kali, jangan lebih dari itu ya, dianggapnya sebagai spam. Apalagi kalau artikel kita pendek, kita nulisnya 7 kali juga nggak boleh ya. Jadi harus kira-kira proporsional lah. Kemudian ada off page, ini link popularity. Nah, ini kita backlink ya. Tadi di on page itu kita optimasi halaman website kita, di off page kita mendapatkan backlink dari website lain. Semakin banyak backlink, semakin bagus. Nah, kita bisa tukeran link ya. Mungkin kita punya beberapa website, itu kita saling nge-link aja antara website tersebut. Atau kita bisa tukeran sama teman kita. Tapi jangan dapetin backlink dari website judi dan porno ya, karena akan mengurangi kekuatan backlink website kita. Nanti cara mendapatkan backlink, kita bisa promosi di sosial media, kita bisa ngasih komentar ya di blog orang lain. Terus kita submit blog ke web directory, submit artikel ke situs social bookmarking. Kayak kesimpulannya, search engine atau mesin mencari merupakan program yang dirancang untuk melakukan pencarian informasi dan dokumen yang ada di internet. Dengan adanya mesin mencari, pengguna bisa menemukan informasi lebih cepat. Ya, SEO singkatan dari Search Engine Optimization atau bahasa Indonesianya adalah optimasi mesin pencari. Ini merupakan serangkaian proses untuk meningkatkan halaman web sehingga punya peringkat tinggi dalam search engine untuk kata kunci tertentu. Oke, sekian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.